Mengenai peristiwa Bandung ya itu peristiwa lain lah. Apa kaitannya dengan peristiwa ancaman teror karangan bunga ini dengan peristiwa Bandung? Nah yang di Bandung pun kan sudah jelas tadi kita ngobrol-ngobrol di awal bahwa kemarin sudah tuntutan. Nah saya bingung kenapa selalu nama Dr. Oki dibawa-bawa gitu. Namanya ada dibilang namanya disebut, terus ada pengiriman uang, kan semua diuji. Semua keterangan-keterangan dari kesaksian itu diuji. Tidak bisa dengan satu keterangan itu menjadi kesimpulan. Perseteruan di balik bisnis skincare rupanya semakin memanas dan kini memasuki babak yang tak kalah mengejutkan. Di tengah jalannya sidang 2 terdakwa kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Henny Sagara, nama Dr. Oki mendadak ikut menjadi sorotan. Hal itu bermula saat jaksa penuntut umum mengungkap adanya bukti transfer senilai 20 juta rupiah yang diduga mengalir kepada salah satu terdakwa. Sejak fakta tersebut terungkap di ruang sidang, nama Dr. Oki pun ikut terseret dan langsung memicu beragam spekulasi. Padahal, sebelum temuan itu mencuat ke publik, hubungan antara Dr. Oki dan Henny Sagara diketahui masih berjalan dengan baik. Namun setelah fakta persidangan tersebut menjadi perbincangan luas, suasana di antara keduanya disebut mulai berubah dan memancing berbagai asumsi dari publik. Tak ingin isu berkembang semakin liar, Ahmad Ramzi selaku kuasa hukum Dr. Oki akhirnya angkat bicara. Ia pun memberikan penjelasan mengenai keterkaitan kliennya dengan perkara yang kini tengah bergulir di meja hijau. Lantas seperti apa penjelasannya? Benarkah uang transferan itu tidak ada kaitannya dengan bukti fitnah Henny Sagara? Ini saya buat pertama kali saya mengklarifikasi ini ya. Namanya ada dibilang namanya disebut, terus ada pengiriman uang, kan semua diuji. Semua keterangan-keterangan dari kesaksian itu diuji. Tidak bisa dengan satu keterangan itu menjadi kesimpulan. Penyidik itu punya pengetahuan yang cukup untuk bisa menentukan siapa-siapa orang yang patut dipanggil. Dari penyidik kan menyerahkan berkas ini kepada penuntut umum. Penuntut umum pun juga mempunyai hak untuk mengoreksi apa yang menjadi, apakah perlu dipanggil orang tersebut. Dan kalau memang tidak perlu dipanggil, masa semua orang-orang itu, emang semua orang itu dipanggil semua? Kenapa selalu nama Dr. Oki yang selalu digembar-gemborkan? Ya karena nggak ada keterkaitan dengan perkara ini, makanya Dr. Oki tidak dilakukan pemeriksaan. Itu loh. Nah, justru yang harusnya kalian tanyakan adalah kepada penyidik Polda Jabar. Kenapa ini tidak dilakukan panggilan terhadap Dr. Oki? Jangan kami yang ditanya gitu loh. Kami masih kooperatif aja dan karena tidak ada keterkaitan sehingga Dr. Oki tidak dipanggil di Polda Metro Jaya. Makanya kan Mbak, jadi gini loh, proses hukum itu tidak bisa semau-maunya pelapor. Tidak bisa semau-maunya HS. Semua itu ada mekanismenya, Mbak. Semua itu ada mekanismenya. Nah, sekarang ini, peristiwa saya kaitkan dengan peristiwa R ya. Revaldi itu karyawan. Nah, HS kenapa dipanggil? Karena ada korelasinya. Dan panggilannya ada. Di SP2HP pun ada. Dan itu tidak bisa mengelak. Nah, Dr. Oki juga hal yang sama dalam kasus ini. Kalau dianggap sebagai bos dan seterusnya, kalau emang ada kaitannya itu kan keterangan. Dari keterangan ini diuji pada keterangan tersangka kedua orang tersebut. Apakah ada kaitannya dengan Dr. Oki? Apa maksud dan tujuannya pemberian uang 20 juta? Seperti itu loh. Jadi jangan maunya HS kok begini, kesimpulannya begini. Peristiwanya begini, kesimpulannya begini. Kita pun juga bisa seperti itu, tapi kan kita tetap menghormati proses penyidikan yang ada. Nah, saat ini kita tunggu aja hasil putusan pengadilan seperti apa. Proses hukumnya kan udah berjalan. Kalau dia nggak suka dengan proses hukum itu, ya dia bisa komplain kepada penyidik, kepada kejaksaan, silakan aja. Itu haknya dari pelapor atau HS lah.
Di balik situasi pelik ini, Ahmad Ramzi menilai panasnya polemik ini bukan semata karena proses hukum yang sedang berjalan, melainkan juga akibat derasnya opini yang terus bergulir di ruang publik. Menurutnya, berbagai spekulasi dan komentar yang bermunculan justru membuat persoalan ini semakin melebar kemana-mana. Di sisi lain, Ramzi menegaskan bahwa dirinya bersama tim kuasa hukum selalu memilih bersikap kooperatif. Ia memastikan pihaknya tidak pernah menghambat ataupun menentang setiap tahapan proses hukum. Makanya ini kan semua ini penggiringan opini aja. Ya begini, ayo dong ngomong apa? Kok suruh ngomong. Nggak ada pengetahuan suruh ngomong apa gitu loh. Mengenai peristiwa Bandung ya itu peristiwa lain lah. Apa kaitannya dengan peristiwa ancaman teror karangan bunga ini dengan peristiwa Bandung? Nah, yang di Bandung pun kan sudah jelas tadi kita ngobrol-ngobrol di awal bahwa kemarin sudah tuntutan. Nah, saya bingung kenapa selalu nama Dr. Oki dibawa-bawa gitu loh. Gitu loh. Kenapa? Ya kalau prosesnya kan kalau memang ada panggilan di kepolisian, Dr. Oki datang. Kalau ada panggilan di pengadilan, Dr. Oki datang. Kamu kan selalu menyaksikan, saya selalu mendampingi Dr. Oki. Dimanapun panggilan kita selalu kooperatif. Kita nggak pernah nggak kooperatif, justru HS sama IW, ya kan? Dan dua orang ini nih, pendukungnya ini nggak pernah kooperatif. Coba tanya sama dia. Saya bingung sama teman-teman media itu loh, yang datang ke sana. Tidak pernah menanyakan mengenai kenapa tidak datang di panggilan di Polda Metro Jaya. Apa alasannya? Siapa yang menyuruh untuk tidak datang? Nah, begitu loh. Seolah-olah menantang proses hukum yang ada. Di tengah namanya yang ikut disebut dalam persidangan kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Heni Sagara, laporan Dr. Oki terkait dugaan teror kiriman bunga di Polda Metro Jaya ternyata juga terus menunjukkan perkembangan. Sejauh ini, penyidik dikabarkan telah memeriksa kurang lebih 20 orang saksi untuk mendalami perkara tersebut. Bahkan, 2 orang yang diduga terlibat, yakni Akson Riko dan Sidik Taufik, juga telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Namun, keduanya diketahui belum memenuhi panggilan penyidik. Kondisi itu pun langsung mendapat sorotan dari Ahmad Ramzi. Pasalnya, menurutnya, kedua nama tersebut sempat terlihat menghadiri sidang Heni Sagara di Bandung. Karena itu, Ramzi mempertanyakan alasan keduanya tidak hadir saat dipanggil penyidik, meski sebelumnya diketahui muncul dalam agenda persidangan. Lantas, seperti apa kelanjutannya? Dan apakah kasus teror bunga ini mempunyai keterkaitan? Untuk laporan polisi Dr. Oki terkait teror ancaman karangan bunga, sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan lebih dari 20 orang saksi. Lebih dari 20 orang saksi, dan rencana tindak lanjut penyidik adalah sudah melakukan panggilan pertama kepada Akson Riko dan Sidik Taufik. Tetapi yang bersangkutan tidak hadir. Saya diinformasikan panggilan kedua akan dikirimkan untuk hari Senin depan. Untuk kedua orang saksi tersebut. Untuk keterangan saksi lapangan satunya yang bernama R, yang merupakan mantan karyawan dari saudari HS dan suaminya IW, sudah diambil keterangan, sehingga nantinya orang-orang yang saat ini, dua orang ini, si Riko dan Sidik yang kemarin datang di PN Bandung, ya tinggal dimintai keterangan di Polda Metro Jaya. Saya minta keduanya untuk kooperatif, karena kalau memang kedua saksi ini dalam dua panggilan saksi tidak hadir, kepolisian wajib melakukan penjemputan atau surat perintah membawa kepada dua orang saksi untuk bisa dihadirkan, dimintai keterangan di kepolisian. Nah, untuk saudari HS dan IW adalah dimintai keterangannya setelah kedua orang ini diperiksa. Karena yang di lapangan, seperti saya ulang lagi, di lapangan itu ada 3 orang. Ada Revaldi, ada Akson Riko, ada Sidik. Mereka mempunyai peran masing-masing. Revaldi adalah karyawannya HS yang mendapatkan perintah dan seterusnya. Akson Riko yang menyediakan mobil, dan
nanti juga Sidik Taufik apa perannya, biar nanti proses penyidikan yang bisa dia sampaikan di sana. Nanti dari situ baru dimintai keterangan untuk saudari HS dan IW yang selama ini kan selalu berbicara tentang kooperatif. Nanti kita tunggu apakah ketika dipanggil di Polda Metro Jaya apakah dia akan kooperatif atau tidak. Laporan di Polda Metro Jaya kan sudah saya lakukan sejak bulan Agustus. Bulan depan genap 1 tahun ya. Saya berharap kepolisian bisa tetap profesional untuk menangani ini dan bisa segera merampungkan berkas perkaranya untuk bisa meningkatkan statusnya menjadi status siapa yang menjadi tersangka. Sebagai pengingat, laporan tersebut berawal dari rentetan aksi teror yang dialami Dr. Oki pada pertengahan tahun 2025. Saat itu, ia mengaku menerima kiriman karangan Barunga yang bukan berisi ucapan selamat ataupun dukungan, melainkan rangkaian kalimat bernada fitnah, caci maki, hingga dugaan pencemaran nama baik. Jumlahnya pun disebut tidak sedikit. Berdasarkan informasi yang beredar, hampir 20 karangan bunga dikirim ke berbagai lokasi yang berkaitan dengan Dr. Oki, mulai dari kediaman pribadinya, sejumlah cabang klinik kecantikannya di kawasan Kemang dan Pondok Indah, hingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pola pengiriman yang terjadi di beberapa tempat sekaligus membuat aksi tersebut menjadi sorotan publik. Akibat peristiwa itu, Dr. Oki mengaku sempat mengalami tekanan psikis dan dihantui rasa cemas karena merasa terus diawasi. Orang baik, orang hebat, orang sukses. Tapi terkait yang di Polda gimana? Jalan terus. Nanti kalau datang dipanggil di Polda jangan nggak datang, ya. Laporkan balik ya? Bukan kita laporkan balik, Oh, kita terkait teror karangan bunga, ya. Teror karangan bunga nanti itu jelas pelakunya siapa, yang menyuruh melakukan siapa, ya. Itu anak buahnya sudah memberikan keterangan dan rekaman-rekaman sudah kita kasih semua ke penyidik. Dituding ada hubungan dengan bazir tersebut gimana? Ya, udah biarin aja. Kalian udah tahu, udah hampir 2 tahun ini saya digiring AIWO, terserah. Yang penting orang lain itu saya anggap orang baik, orang sukses, orang hebat. Katanya ada bukti transfer katanya kepada bazir tersebut gimana? Mana coba? Biarkan saja, kalau seandainya bukti transfer lain-lain kayak gitu silahkan dibuktikan. Ya, gitu. Buat apa transfernya, buat apapun itu, kayak gitu silahkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Kem Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.